Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya, sebetulnya saya berdiri di depan sini dekat Bapak Ibu. Dari rumah itu rasanya sakit perut, tapi ya sudahlah, biar ada rasa itu sudah berlalu sambil berjalannya acara. Mohon izin Ibu, saya memperkenalkan narasumber kita di sebelah kanan saya. Saya ingat 11 tahun yang lalu Ibu, saya di SMA 2. Kemudian saya mengenal Ibu sebagai Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian beliau dipercaya menjadi diangkat melanjut lagi di SMA Negeri 5 dan terakhir kembali lagi dipercaya mengabdi di SMA Negeri 2 sebagai Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, dari beliau kita akan sama-sama menyimak materi dan kita berharap ilmu yang akan disampaikan Ibu Ririn akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi hari ini adalah kependudukan dalam pembelajaran, bukan begitu Ibu? Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Yesus, Bapak Afandi Zahri, sahabat saya, dan satu alumni dengan beliau di Universitas Negeri Malang. Satu alumni ya Pak. Ayo kan dong yang alumni ke Malang. Iya, 30 orang ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya saya bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di SMP Negeri 4 Balikpapan. Orang-orang terdepan di dalam mengembangkan pendidikan di Kota Balikpapan. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia sejahtera dan maju terus SMP Negeri 4. Boleh tahu mulionya SMP Negeri 4 Pak? Iya. Tiada hari tanpa Barakallah. Menjadi Ibu Kepala Sekolah di SMA Negeri 7. Kemudian bersikap aktif dan mandiri. Ibunya hebat biasa aja, tapi luar biasa kalau anaknya juga hebat, aktif dan mandiri. Saya sudah dipameri oleh Pak Afandi Zahri. Sebentar lagi saya akan berkunjung ke pojok ya. Dan di sana pasti saya ketemu dengan siswa-siswa yang tentu saja harapannya mereka menjadi generasi hebat emas tahun 2045. Satu lagi, pergi ke masjid memperbaiki kota amal, pulang ke rumah memperbaiki lampu. Belum ya, sudah ada saudara ya. Jangan menyerah karena gagal, pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Jadi alhamdulillah saya bisa merasakan macam-macam kurikulum Bapak Ibu ya. Ada kurikulum 84, tua sekali ya saya. terus seharusnya Ibu Derwati, terus Ibu sesi dokumentasinya ya. Salah ya Bu saya tapi yang jelas Bapak Ibu, kita harus mengetahui kondisi kependudukan di Indonesia ini Bapak Ibu. Betul sekali, yang kita pilih itu menyasar kepada kemakmuran Bapak Ibu. Kalau kita mau makmur, kita mencari komponen apa yang berpengaruh dalam kemakmuran itu. Salah satunya adalah merencanakan keluarga supaya keluarga itu menjadi sejahtera. Jadi keluarga kecil itu adalah keluarga kita, ada
Bapak Ibu yang menceraikan di Indonesia ini ada yang disebut dengan angka fertility itu ya. Disingkat apa Bu fertility itu? Kan kalau bahasa Inggris itu sudah kepleset ya. Fertility ya. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah anak-anak dalam pengetahuan itu tidak maksimal. Jadi SSKD itu mulai dari skill menjadi ceritakan baru SMP, baru SMA, dan baru perguruan. Nanti insya Allah tanggal 18 Agustus dari SMP 4 ini ada 3 siswa putri, 3 siswa putra untuk mengikuti adalah materi pramuka rencana atau isinya adalah tentang memberi materinya luar biasa langsung dari Deputi Pengendalian BKKBN RI. Jadi dengan kita semakin dekat dengan orang-orang besar, kita tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan kita adalah mengentaskan stunting. Tidak ada lagi anak-anak stunting di Indonesia. Berapa anak stunting di Jadi kalau misalnya kita memiliki anak-anak yang stunting, melewati ini di dunia SMA 2 itu sudah kami dikasih dan game sama pemerintah supaya orang tuanya satu ibu melahirkan 5 anak perempuan. Ya, boleh. Oh, perempuan. Perempuan. Terus di tempat lain satu ibu melahirkan 1 anak perempuan. Ada? Di sini aja ada jauh-jauh. Satu ibu melahirkan 1 anak perempuan. Iya. Ibu saya. Itu ya, kalian yang saya sebutnya sebagai sesuatu yang besar sama sesuatu yang terkecil. Kalau satu ibu melahirkan 1 anak perempuan, itu khawatirnya dalam masa 20 tahun lagi itu bangsa Indonesia akan punah. Tapi kalau satu ibu melahirkan 5 anak perempuan, dikhawatirkan nanti ada ledakan penduduk ya Pak ya, karena itu produksi itu kan. Dan ternyata kita sudah merasakan itu. Dulu orang tua kita, satu orang tua itu mempunyai anak kandung itu lebih dari budaya bersih Bapak Ibu, kulkasnya bersih gitu ya. Nggak ada asumsi, asupan gizi dari ibu-ibu karir, tentang ibu-ibu karir. Hari pertama Senin di dalam ada makanan nggak? Habis kulkas ini bukan rahasia saya. Ya Bu ya, ayo bersih. Saya bilang bersih, berarti Bapak Ibu boleh cek di SMA 2. Kalau nggak bersih, komplainnya ke Bu Yupita ya. Halo Bu Yupita, kita mau membudayakan bersih. Awas SMA 2 kotor. Awas-awas ini. Ya, jadi SMP 4 juga harus bersih. Terus budaya apa lagi yang ingin kita bangun di antara siswa kita? Budaya sehat, iya Bu. Bagaimana caranya supaya sehat? Iya, next slide. Iya, Pak. Apa sih yang saya tulis di sana? Terus Bu, nanti balik ke situ ya Bu ya. Yang budaya sehat Bu. Ada ya? Nggak ada ya Bu ya? Nah ini ya. Jadi budaya sehat SMA 2 itu ditambah tadi adalah bersih, ya bersih kondisinya. Kemudian yang kedua adalah sehat. Saya tak mendekat biar terbaca. Berikutnya ada lagi nggak Bu? Sudah Bu, seperti ini. Sudah. Ada dokumentasinya Pak? Ada nggak? Nggak percaya Bu. Makan bersama.
Jika kita tidak menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Amin. Pelajar penting. Pelajar penting. Mantap. Pertanyaan saya berkaitan dengan stunting, Bu. Yang pertama dengan meningkatnya angka stunting di Kota Balikpapan dari tadinya data di tahun 2022 angka stunting Kota Balikpapan yaitu 17,6% menjadi 19,6%. Pertanyaan saya, upaya apa saja yang sudah dilakukan SMA 2 seperti yang tadi disampaikan selain hari Jumat Global Baik Sedekah, yaitu dalam hal menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan dan juga menghadapi ibu kota negara. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkelas share, jadi kita memberikan edukasi ke dalam bawah sadar anak-anak. Bawah sadar anak-anak itu ya di otak belakang ini itu akan terekam. Kita mempunyai moto yang sudah direkam tadi, turunkan stunting. Pertama apa? Peduli stunting, turunkan stunting, stop stunting. Jadi mindset dulu yang diopeni. Itu kebiarkan agenda itu di upacara, di awal-awal kegiatan senam, di pembukaan jalan raya nanti itu sebagai dokumen Bapak untuk membina mindset anak-anak ini sehingga mereka peduli stunting. Kalau begitu saya nggak mau stunting habis ini gitu kan. Nah yang kedua setelah memberi yel-yel, mindsetnya sudah dibikin semangat dengan yel-yel dan terus menerus. Yang kedua adalah edukasi. Kita hidup di dunia pendidikan, berikan pemahaman bahwa stunting itu merugikan APBD, merugikan APBN. Anak saya ini teman cerita kerugian yang diterita akibat stunting oleh pemerintah Indonesia adalah sekian miliar. Ya betul Bu ya? Sekian miliar. Saya kaget. Iya kan? Betul kan? Iya, karena pegawainya nggak produktif Pak. Kinerjanya datang telat, pulang cepat. Itu kinerja ya stunting. Kalau di sini nggak ada ya Pak. Nggak ada. Cuma Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Dia kalau disuruh mengajar itu banyak alasan. Kenapa? Karena kompetensinya kurang. Jadi anak-anak yang stunting yang kita produksi nanti jangan dong ya. Yang kita akan hilangkan nanti itu harus menjadi anak-anak yang cerdas. Cerdas itu adalah komitmen Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Balikpapan. Harus cerdas. Mau dilihat Pak Afandi, mau nggak dilihat Pak Afandi, masuk kelas Pak. Jadikan anak-anak ini mutiara dari barat, ini barat. Dan kelihatannya dari selatan Pak. Tuh, apalagi ditambahkan Bunir, apalagi Bu Yudhita, apalagi Bu Musina. Kita melalui edukasi. Enggak silakan suara Bu Yudhita belum saya dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau misalnya yang ditanyakan itu apa yang sudah diupayakan oleh SMA, sebelum itu saya menggarisbawahi tadi Pak ya, yang angka stunting yang seolah-olah naik itu dari 17, sekian menjadi 19. Kemarin dari diskusi dengan BKKBN Provinsi, kemudian diskusi dengan Bapeda Provinsi juga, kemungkinan angka stunting bisa naik itu karena gencarnya pemerintah yang membahas tentang stunting, yang tadinya masyarakat itu tidak paham tentang stunting, akhirnya paham dan itu lebih relatif lebih berkaitan dengan pembentukan KPPS. Jadi kalau misalnya di sekolah kita ini kan sudah ada Big R ya, Bu Linda ya. Sudah ada juga UKS dan PNR. Apakah bisa untuk yang KPPS itu diambil dari anggota-anggota yang terlibat di Big R, UPMR dan UKS tadi? Nggak usah membentuk yang baru gitu. Dari mereka-mereka yang sudah memang sudah terbiasa sering bekerja sama dengan puskesmas untuk macam-macam sosialisasi. Bu, boleh dua pertanyaan dari Menteri Agama atau satu? Yang pertama, yang
yang kedua, tadi saya tertarik juga dengan sedekah khusus, sedekah Jumat yang memberi backup gitu ya kepada warga sekitar yang terindikasi stunting ya Bu ya. Nah, itu berapa lama biasanya kita bisa mensupport, memberikan asupan kepada keluarga yang memang anaknya teridentifikasi sebagai stunting? Seberapa lama kita bisa membantu mereka? Lalu bagaimana dengan kaitannya? Karena kan pastinya dari pihak kelurahan juga ada program itu untuk yang peduli stunting ini. Ya, begitu Ibu Mir, terima kasih. Juga Ibu Moderator, terima kasih. Ya, ekskul ya. Ekskul, salah satu ekskul itu PR. Kemudian dari PR ada yang namanya kita membentuk KPPS, dan KPPS inilah yang terkenal sampai di Jakarta untuk SMA 2 karena inovasi KPPS-nya. Dan salah satu kalau orasi itu kami 4 anak, salah satunya itu alumni dari SMP 4 Araya. Dan itu artinya apa? Itu pegangan kami. Karena itu sudah kelas 3, jadi kita cari kandidat baru lagi gitu. Namanya kita kan selalu mencari kandidat yang baru. Nah, itu dari mana? Bisa dari anak PR, bisa dari anak yang lain boleh. Lain bukan klik R. Tapi setelah kita bertanya tentang Bapak, Bu, bisa kan memberikan kami tips bagaimana sekolah Ibu bisa solid untuk menanggung amanah yang sedemikian banyak ini? Apakah kalau dalam kepengurusan Bu yang menanggapi, apakah di sekolah Ibu itu persamaannya itu saja? Apakah Ibu membagi tugas semua rekan-rekan guru itu mendapatkan peran dan tanggung jawab masing-masing? Kemudian untuk siswanya, kan bukan hanya guru aja Ibu, pasti juga bekerjasama dengan siswa. Apakah siswa yang ditunjuk oleh sekolah itu ibu-ibu saja anaknya, ataukah juga semua mendapatkan kesempatan yang sama? Terima kasih Ibu. Tapi ketika pekerjaan dalam hal ini kita usahakan sama-sama kolaboratif dengan guru-gurunya saja. Dan kalau ditanya apakah guru-guru itu terus yang bekerja, saya rasa tidak. Tapi apakah ada guru yang tidak mau diajak kerja? Di setiap sekolah pasti ada. Jadi bukan hanya di sekolah ini kok ada teman yang nggak mau bekerja, enggak Bapak Ibu. Di setiap sekolah pasti ada. Karena itu kembali ke karakter masing-masing. Tapi kembali lagi, karena ini sekolah kita, ini tempat kita mengabdi, ini tempat kita berdedikasi. Yuk mari apa yang menjadi program sekolah, mari kita sukseskan. Dalam artian coba disingkirkan egonya dulu atau keras kepalanya dulu dan sebagainya. Tapi sebagai tatanan tim juga tidak boleh arogan bahwa yang jadi tim misalnya kami di SMA ada banyak seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat bersyukur sekali ini yang ketiga kalinya saya mendengarkan dan menerima pemaparan dari Ibu dan tim SSK dari SMA 2. Sebelumnya diperkenalkan Ibu, anak saya ini juga alumni SMA 2. Jadi sekarang anak saya sudah untuk sementara dapat terjadi di RGMP Pertamina Jakarta. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi. Terkait yang tadi untuk visi Ibu, jadi ini visi kami adalah visi yang lama. Kemarin kami juga sudah mengundang komite sekolah, kemudian tim pengembangan kurikulum dan juga perwakilan Bapak dan Ibu guru untuk mengubah visi SMP Negeri 4 Balikpapan, karena kami juga dituntut untuk melaksanakan dan mendapatkan kepercayaan amanah sebagai sekolah SSK. Jadi di sana untuk visinya ini sedang dalam proses kami gandakan, kami bayarkan, dan nanti akan kami bagikan di setiap kelas Ibu. Seperti itu untuk visi dan misi dari sekolah. Kemudian untuk program SSK yang sudah berjalan, ini
kami masih baru ya Ibu, mohon juga nanti diberikan dari tim SSK di SMA Negeri 2 Balikpapan. Kami masih mempersiapkan juga untuk upload berkas ya, karena keterangan dari Ibu Lili di grup SSK Kaltim untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan SK di tahun 2022 nanti akan ada informasi selanjutnya tentang kapan harus upload berkasnya. Jadi kami masih persiapan terus. Kami juga berkolaborasi dengan tim dari Adiwiyata, tim dari PR, tim dari PNR, tim dari UKS dan semua kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Alhamdulillah juga Ibu, untuk tim PNR kami tahun ini mendapatkan juara 1 ya Ibu Fida. Fida mana pembina PNR? Ibu Fida? Ya, SMP Negeri 4 mewakili untuk Jambore Jubara, Jumpa Bakti Gembira PNR ya. Kemudian mendapatkan apa Pak Suni, juara 1? Juara 2 tingkat nasional seperti itu ya. Ya, jadi kami juga akan kolaborasi terus dengan Bapak dan Ibu Guru juga kegiatan ekskul yang sudah mewakili sekolah ke tingkat regional, lokal maupun tingkat nasional seperti ini. Ibu narasumber sebelum acara berakhir. Karena waktu dan tempat ini lebih cepat lebih baik lagi. Ini Pak, biar ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, yang kemudian kata indah layak dan pantas untuk kita ucapkan segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya juga saya berada di tempat hebat ini, sekolah menengah pertama dan keempat, merupakan salah satu sekolah inklusi yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, sekolah-sekolah yang ada. Saya sangat bersyukur berada di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjalani sebagai beberapa guru yang sudah SLB Negeri Balikpapan ya, SLB Negeri Balikpapan. Perkenalkan dulu, saya namanya Woyono. Orang tua dulu waktu lahir itu tidak pernah konsultasi sama saya. Saya langsung diberi nama Woyono. Dan ini nama ini lama-lama hilang ya. Tidak ada anak sekarang yang diberi nama dengan saya yang ada. Apalagi nanti kalau ada anaknya, kan kecenderungan sekarang pasangan sekarang dengan anaknya cukup dua, masa cukup mungkin dengan orang tua kita yang kita anaknya 8 cukup sampai 12. Masa kecil itu bagian ini. Oke, baik. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ini baru pemanasan ya. Lagi-lagi dulu. 1, 2, 3. Iya. Skor seimbang. Benar ya?
Mutiara Sayyidina itu kan begini, didiklah dan persiapkan anak-anakmu untuk suatu zaman, tapi bukan zaman. Jadi kita disuruh menyampaikan ilmu yang bukan ilmu kita, tapi ilmu ke depan, sehingga semua dan filsafat, misalnya saya dosen filsafat ilmu, saya harus bisa berpikir yang bisa memperjelas, yang bisa mengkritik, yang bisa membuat argumen filsafat. Cuma di dalam filsafat itu ada kata-kata kebenaran, kebaikan, apa? Benar, baik, bijak, apa lagi? Jelas. Gimana? Ada kebenaran, kebaikan, keindahan, kebijakan. Misalnya, contoh, Bu Nur Hidayah sudah berdandan 2 jam. Terus ngomong sama suaminya, aku cantik. Apa jawaban suami? Karena sudah berdandan 2 jam. Apa jawaban suaminya? Dia pasti akan memilih kebijakan. Walaupun kata suaminya dalam batinnya membiasa ya, sudah biasa. Tetapi dia tetap ngomong akan mengatakan dia cantik. Tentunya kamu sudah cantik, kan gitu. Itu artinya kebenaran yang disesuaikan dengan konteksnya. Makanya kalau kebenaran aja, kebenaran itu objektif, jelas dapat dikatakan, jelas dapat dilihat. Misalnya Santo, si siapa? Angel ini dalam bahasa Inggris saya ngomong apa? Beautiful atau beauty? Gimana Pak? Beautiful atau beauty? Sifatnya Iya, saya melihat jelas. sifatnya berarti ya. Ya, oleh karena itu saya eksis, saya mengatakan juga, wes suffering, mengapa aku menderita? Kemudian mengatakan, what is happen after death? Ya kan? Apakah apa yang terjadi setelah mati? Ini itu who am I? Saya ceritakan di masjid itu, mereka mendengar senang, kemudian saya beritahu bahwa manusia itu ada 5 hakikat. 1, hakikat yang pertama, al-makhluk, manusia itu hadir tidak kemauannya sendiri, tetapi diciptakan. Implikasinya dia boleh sombong. Jadi ternyata manusia itu secara DNA-nya rindu akan kebenaran. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan dan kesehatan keluarga kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu didukung oleh keluarga kita tanpa ada halangan apa-apa. Malah kita tutup acara di hati ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Pak Ali sebagai panutan kita. Nanti kapan-kapan saya cerita apa yang diceritakan Pak Ali mengenai Pak Mungkin. Mau itu bisa nyata pokoknya. Ya, saya nyata. Nanti saya ceritakan karena beliau pelakunya dan saya juga ikut di dalamnya. Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3.
Ya, Pak Awal sebelah sini sama Ibu. Ya, langsung dulu aja Bu ya, mungkin ya. Ya, agak geser sana mungkin. Ya, silakan diterima mohon kamera. Iya, terima kasih. Selamat. Baik, selanjutnya Pak Ibu Sardi. Iya, terima kasih. Oke. Iya, sudah cukup kali mungkin mau video? Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta IHT 2023 sampai jumpa di semester 60 depan. Terima kasih, saya mewakili panitia. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kurang milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya setelah mengikuti IHT yang diselenggarakan mulai tanggal 9 dan 10 Agustus 2023 di SMP Negeri 4 Balikpapan sangat-sangat baik, di mana saya menambah bertambah ilmu saya tentang wawasan kurikulum merdeka, wawasan inklusi, wawasan sekolah peduli kependudukan, dan wawasan guru masa depan. Mudah-mudahan kedepannya SMP 4 tetap setiap tahun selalu mengadakan kegiatan seperti ini dan manfaatnya sangat-sangat banyak untuk Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama 2 hari ini kita sudah mengikuti pelaksanaan IHT yang dilaksanakan oleh SMP 4. Pesan dan kesan saya selama mengikuti pelatihan IHT ini, alhamdulillah sangat terinspirasi lagi. Sangat-sangat terinspirasi bagi pemateri yang menyampaikan dari 3 pemateri tersebut. Pesan saya semoga terlaksananya IHT berikutnya lebih baik lagi untuk narasumber, terutama narasumber Dayang. Alhamdulillah semua narasumber pun baik. Pesan saya semoga terinspirasi dari pemateri kita bisa mengambil maknanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pesan-pesannya, tapi satu ada pantun yang saya akan sampaikan. Jalan-jalan ke SMP 4, mari kita mendengarkan ilmu-ilmu dari para narasumber, semoga membawa berkah untuk kita bersama. Satu lagi, buah ceri, buah naga, buah ceri yang dicampur gula enak sekali. Sekian pesan dan kesan saya. Cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pertama saya mengikuti IHT di SMP Negeri 4 Balikpapan tahun 2023. Kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan IHT ini yang berlangsung selama 2 hari tentunya sangat menyenangkan, seru, dan banyak banget cerita inspiratif dan edukasi pastinya. Harapannya ke depannya semoga IHT selanjutnya akan lebih baik lagi, tentunya dengan pemateri dan materi yang lebih baik.